Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Arini, SE, MAK, AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, saya Nurmalisa dengan NIM 2262201066 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi video kelompok 3 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas materi tentang akad salam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Eka Anandaryani, Julia Triwindi, Silvi, Azkia Fatmah, dan Puji Sugiyarti. Langsung saja kita akan masuk pada video presentasi. Yang pertama ada pengertian akad salam. Akad salam adalah salah satu dari sekian akad yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 103. Akad ini merupakan akad jual beli suatu barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh pihak penjual, yang pembayaran atau pelunasan akad barang tersebut dilakukan saat akad terjadi. Di sini, penjual hanya sebatas mendeskripsikan secara spesifik barang yang dijual kepada pembeli, karena saat transaksi terjadi, barang tersebut belum tersedia. Kata salam sendiri merupakan kata yang berasal dari kata as-salaf yang berarti pendahuluan. 2. Landasan hukum akad salam. Dasar hukum yang digunakan akad salam yaitu fatwa dari Dewan Syariah Nasional DSN MUI 05-DSN-MUI-4-2000 mengenai jual beli salam. Akad salam pun memiliki dasar hukum yang ada pada yang pertama Al-Quran. Terdapat pada potongan surah Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Yang kedua hadis, yaitu Ibnu Al-Habas berkata, "Aku bersaksi bahwa akad salam yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan dia telah mengizinkannya." Kemudian beliau membaca ayat ini, hadis riwayat Asy-Syafi'i dalam musnadnya. Yang ketiga, ijma, yaitu Ibnu Muzir mengutarakan bahwa para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad salam adalah diperbolehkan, karena pada masyarakat umum ini diperlukan. Yang ketiga ada jenis-jenis akad salam. Terdapat dua jenis akad salam, yaitu akad salam dan akad paralel. Perbedaan antara akad salam dan akad paralel terletak pada kehadiran pihak ketiga dalam kegiatan transaksi. Berikut ini skema masing-masing akad salam. Jenis akad syariah salam yang pertama yaitu kedua belah pihak dalam akad jual beli meraih kesepakatan. Yang kedua, pembeli melakukan pembayaran terhadap penjual. Yang ketiga, penjual memberikan barang ke pembeli selama memenuhi persyaratan, yaitu barang dan waktu pengiriman sesuai yang telah disepakati di awal. Yang kedua, ada akad salam paralel. Jenis akad syariah salam yang kedua berbentuk paralel. Akad salam paralel itu merujuk pada transaksi dengan tiga belah pihak. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, dan yang ketiga ada penjual dengan pemasok barang atau lainnya. Skema akad salam paralel yang pertama, pemilik akun dan bank meraih kesepakatan terkait pesanan barang melalui negosiasi. Yang kedua, bank akan memesan barang ke penjual dan membayar di muka. Yang ketiga, penjual mengirim lampiran kepada bank. Yang keempat, penjual mengirim barang kepada pemilik akun atau pembeli. Selanjutnya rukun akad salam. Terdapat 4 rukun akad salam, yakni pihak yang terlibat, ijab kabul, uang panjar, dan muslam fi'i. Rukun akad salam pertama adalah adanya dua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, yaitu pihak pemesan barang atau yang biasa kita sebut dengan pembeli, dan juga pihak yang memberikan barang atau yang biasa disebut dengan penjual. Untuk memenuhi akad di atas, kedua belah pihak wajib memenuhi syarat akad bai'i atau jual beli. Persyaratannya termasuk balik, berakal dan berikhtiar, dalam artian akan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab dalam transaksi dan tidak terpaksa maupun sedang dalam kondisi keuangan yang kurang baik. Rukun akad salam berikutnya adalah ijab kabul atau saikhat. Untuk memenuhi rukun ijab kabul ini, kedua belah pihak wajib berada pada majelis akad yang sama dan cocok antara ijab dan kabulnya. Rukun akad salam urutan ketiga adalah adanya uang panjar atau ra'sul ma'al.
Artinya adalah bahwa uang yang diserahkan sesuai perjanjian harus jelas jumlahnya, seperti Rp10.000, atau jika tidak dalam bentuk uang, jelas ukurannya. Contohnya apabila membayar dengan beras menjadi 500 gram beras. Terakhir, rukun akad salam adalah adanya komoditi barang pesanan atau muslam fi'ih. Rukun ini berarti kejelasan mengenai barang yang akan ditukar dalam akad jual beli. Sifat-sifat yang perlu ditekankan contohnya seperti ukuran, jumlah, model, dan warna. Tujuannya adalah mencegah potensi barang tertukar dan meminimalisir konflik. 5. Syarat-syarat akad salam. Adapun beberapa syarat-syarat akad salam yaitu 1. Pelunasan dilakukan di muka atau saat akad dilakukan. 2. Penjual wajib menyebutkan dengan jelas terkait dengan spesifikasi barang yang akan dijual. 3. Penyebutan atau penjelasan spesifikasi beserta harga barang dilakukan pada saat akad dilakukan di muka dengan kesepakatan tidak adanya perubahan akad selama jangka waktu yang telah disepakati. 4. Saat akad berlangsung antara penjual dan juga pembeli juga menyepakati penentuan tempo penyerahan barang yang diperjualbelikan. 5. Adanya kepastian tersedianya barang pesanan pada saat jatuh tempo. 6. Barang pesanan merupakan barang yang pengadaannya dijamin oleh penjual. Yang terakhir yaitu perlakuan akad salam sesuai dengan PSAK ada 2. Yang pertama yaitu akuntansi untuk pembeli. Adapun hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi ada 6. Yang pertama yaitu pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Yang kedua yaitu pengukuran modal usaha salam. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang ketiga yaitu penerimaan barang pesanan. Yang keempat yaitu denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai dana kewajiban. Yang kelima yaitu penyajian. Ada 2 hal yang akan disajikan. Yang pertama yaitu pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang kedua yaitu piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang keenam yaitu pengungkapan. Ada 3. Yang pertama yaitu besarnya modal usaha salam. Yang kedua jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya yang kedua yaitu akuntansi untuk penjual. Adapun hal-hal yang harus dicatat oleh penjual dalam transaksi secara akuntansi ada 7. Yang pertama yaitu pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Yang kedua yaitu pengukuran kewajiban salam. Yang ketiga yaitu kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau derecognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Yang keempat yaitu jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Yang kelima yaitu pada akhir periode pelaporan keuangan. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang keenam yaitu penyajian. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Yang keenam yaitu pengungkapan. Ada 3. Yang pertama yaitu piutang salam kepada produsen atau dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua yaitu jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga yaitu pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kesimpulan, akad salam ini merupakan akad jual beli suatu barang pesanan atau muslamfi dengan pengiriman di kemudian hari oleh pihak penjual atau muslam ilahi yang pembayaran atau pelunasan akan barang tersebut dilakukan saat akad terjadi di sini.
penjual hanya sebatas mendeskripsikan secara spesifik barang yang dijual kepada pembeli karena saat transaksi terjadi barang tersebut belum tersedia. Walaupun barang baru diserahkan di kemudian hari, namun harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan ketika akad terjadi, sehingga tidak ada gahar.